Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Salasatul Usul. Pada kajian kita yang terakhir kemarin, kita sudah masuk pada muqaddimah yang ketiga atau muqaddimah yang terakhir dari pembahasan kitab ini. Taib. Dan kita sudah sampai pada pembahasan Al-Hanifiyah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, innal hanifiyyata millatu Ibrahimah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kata beliau, sesungguhnya Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Agama Hanifiyah itu adalah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan mengikhlaskan segala ibadahmu dan ketaatanmu hanya untuk Allah Ta'ala. Tentang makna Hanifiyah ini saya sudah jelaskan. Makna Hanifiyah adalah kecenderungan condong bersandar hanya kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, dan berpaling dari selain Allah Ta'ala. Jadi Hanifiyah ini sebenarnya maknanya tauhid, al-muqbil ilallah wal mu'rid an ghairi, seorang yang memperhadapkan segala urusannya, hatinya, ibadahnya, ketaatannya, pandangannya hanya kepada Allah, tertuju hanya kepada Allah Ta'ala, segala perbuatannya tertuju kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan dan maksudnya. Dan dia berpaling dari selain Allah Ta'ala, tidak bergantung kepada selainnya. Saya sudah sebutkan kemarin di antara salah satu bentuk Hanifiyah at-tauhid yang Nabi Ibrahim berada di atasnya. Saya sudah sebutkan kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya. Kemudian dia berada di tengah api. Lalu datanglah malaikat Jibril dan menawarkan untuknya bantuan. Jika kamu ingin saya menolongmu, saya akan mengangkatmu ke tempat yang lain. Maka Nabi Ibrahim menjawab apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolong. Yani saya tidak butuh sama antum. Gitu. Saya hanya butuh kepada Allah Ta'ala. Ini luar biasa tauhid Nabi Ibrahim, ya. Betul-betul yakin, ya, imannya, ilmunya dan keyakinannya begitu kuat, bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan tentang sifat Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu memiliki banyak sifat, ya. Salah satu sifat Nabi Ibrahim, beliau hanifan, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, kata Allah, kana ummatan, dia adalah seorang umat. Umat maksudnya kudwah. Ya, umat maknanya banyak dalam Al-Quran. Di antara maknanya kudwah, ya, teladan. Jadi kata Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim itu umat, ya, ini teladan. Ya. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya, sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang yang beriman bersamanya, yang Allah sebut dalam ayat yang lain, teladan, ya. Ada contoh dan teladan bagi orang-orang sebelumnya atau setelahnya.
Taib. Jadi Ibrahim ini adalah seorang qudwah, qanitan lillah, seorang yang kunut, terus menerus beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak pernah bosan. Taat, kuat beribadah, terus beribadah dan taat. Itu makna qanitan lillah. Sifat ketiga Nabi Ibrahim, hanifan, orangnya sangat bertauhid, kata Allah. Orangnya sangat bertauhid, kecenderungannya hanya kepada Allah, dan dia berpaling dari selain Allah Ta'ala. Maka segala perkara apa saja, kata para ulama, Hanifiyah itu adalah agama yang malat an kulli batilin, yang berpaling dari segala bentuk kebatilan. Itu makna Hanif. Itu agama yang berpaling dari segala bentuk kebatilan dan menjauhkan diri dari segala bentuk kebatilan menuju kepada kebenaran. Itu makna Hanif. Iya, itu makna Hanif. Dan tentang agama yang Hanif ini disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, karena agama yang Hanif ini adalah agama yang paling sesuai dengan tauhid, yakni agama yang paling cenderung kepada tauhid. Karena agama Hanifiyah inilah agama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di antara seluruh ad-din. Ya, sampai Nabi SAW menyebutkan ahabbuddin ilallahi al-hanifiyatu as-samha. Kata Nabi SAW, agama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah agama yang paling hanif dan agama yang paling samha, agama yang paling mudah. Apa itu ad-din? Ya, jadi Nabi sebutkan di sini ad-din, ya ahabbuddin ilallah. Ad-din yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa itu ad-din? Ad-din itu akidah. Itu makna din. Di antara makna ad-din, akidah. Akidah yang kita anut, yang dengannya kita berjalan di atasnya. Dan setiap manusia dan setiap agama pasti punya din. Yahudi punya din, keyakinan yang dia berjalan di atasnya. Orang Nasrani juga punya apa? Din, yang dengan itu dia berjalan di atasnya dengan keyakinannya. Musyrikin juga punya din, yang dengannya dia berjalan di atasnya. Dan selain daripada itu yang kita sebutkan, semuanya punya din. Tapi din yang diterima di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Agama ad-din yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Apa itu ad-din? Akidah, keyakinan, ibadah, yang dengan keyakinan itu kita berjalan di atasnya. Tidak ada yang Allah terima dari ad-din, akidah dan ibadah kecuali hanyalah al-Islam. Kata Nabi SAW, ahabbuddin ilallah al-hanifiyah. Ad-din yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah al-hanifiyah, agama yang paling cenderung kepada tauhid, berpaling dari kebatilan dan berpaling dari selain Allah Ta'ala, menjauhkan diri dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengagungkan dunia, tidak mengagungkan selain Allah Ta'ala. Dia lebih mencintai Allah dibandingkan seluruh dunia dan segala isinya. Karena mereka lebih mencintai Allah dan taat kepadanya dibandingkan cinta kepada istri, pada anak, pada pekerjaannya, kepada hartanya. Dia lebih mengedepankan ketaatan, kecintaan kepada Allah dibandingkan seluruh dunia ini. Ya, kalau ada orang yang dia pekerjaan lebih dia kedepankan dibandingkan ibadah, sholat misalnya, sudah azan tetap dia berjualan, nah ini tidak beres namanya. Ya, dia belum bertauhid dengan tauhid yang benar. Difaham ya? Ya, itulah tauhid. Tauhid itu engkau mengedepankan Allah Ta'ala paling pertama. Engkau lebih mencintainya, engkau bertawakal kepadanya, engkau takut hanya kepadanya, dan engkau berpaling dari segala kebatilan dan menjauhkan diri darinya. Engkau menjauhkan diri dari segala yang Allah murkai. Jadi Hanifiyah itu cenderung kepada Allah Ta'ala. Agama yang paling Allah cintai adalah agama yang paling hanif, yang paling cenderung kepada Allah Ta'ala, berpaling dari selainnya. As-samha, kata yang kedua, kata Nabi SAW, agama yang paling Allah cintai adalah agama yang paling mudahnya, dan itu ada pada agama din Nabi Muhammad SAW. Dua ini ada sama Nabi Muhammad. Agama beliau yang paling hanif, dan yang kedua, agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agama yang paling samhah, yang paling mudah. Iya.
Dan itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dan juga disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa agama ini dibangun di atas kemudahan. Makanya para ulama buat kaidah di atas dalil Quran dan Sunnah, dan dalilnya sangat banyak sekali. Ya, dalil kaidah itu banyak yang menyebutkan tentang kemudahan syariat. Ya, al-masyaqqah tajlibut taysir. Segala bentuk kesusahan, kesulitan, rasa berat itu dihilangkan dalam syariat, dijadikan seluruhnya mudah dalam agama. Cuma bukan maknanya agama ini enteng dan mudah-mudah saja ya, digampang-gampangkan, bukan begitu maknanya. Maksudnya agama ini mudah dalam aturan syariat. Apa yang disyariatkan itulah yang termudah. Jangan kita yang bikin itu mudah. Saya mudahnya salat di rumah saja, saya tidak mau masjid, susah. Ya, oh enggak seperti itu. Jangan antum bikin sendiri itu kemudahan. Saya mau menikah, yang paling mudahnya cincin dari besi. Saya datang ke rumahnya akhwat, saya lamar dia, cincin dari besi Pak Ustaz, ada hadisnya. Ya kan, nanti orang tuanya dia marahi antum. Taib, ini contoh ya. Jadi agama ini mudah memang, tapi jangan kita yang bikin-bikin itu kemudahan. Jadi agama Nabi itu yang paling mudahnya, sampai disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dulu orang bertobat, coba kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya itu berbuat maksiat dan dosa. Ya, Allah Ta'ala suruh dia apa? Bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Mau bertobat, kata Allah, bunuh diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, maka Allah memberikan tobat bagi antum. Coba antum bayangkan kalau antum bertobat mati dibunuh diri. Kayak orang Jepang, dia bunuh dirinya. Matilah kita semua. Syariat Nabi SAW, ketika ada seorang hamba berbuat maksiat dan dosa, cukup antara dia dengan Allah Ta'ala. Jujur, datangkan syarat-syarat taubat, berazam, tekad untuk meninggalkan maksiat, tidak mengulang lagi perbuatannya, menyesal, ikhlas karena Allah Ta'ala. Datangkan syarat-syaratnya. Sebesar apapun dosa yang dibuat oleh manusia, Allah akan hapuskan seluruhnya. Ya, sampai datang dalam hadits Anas bin Malik, ya bani Adam, lau ataitani bi gharabil ardi khataaya, wahai anak cucu Adam, kalau seandainya kalian mendatangiku pada hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, selama kamu tidak berbuat kesyirikan saja, kata Allah, maka saya akan mengampunimu lebih luas dibandingkan bumi. Itu bayangkan ya. Ini Islam luar biasa, ini rahmat lil alamin. Biar orang berbuat dosa sebanyak apapun, yang penting dia jujur bertobat, Allah akan ampuni semua dosanya. Tapi kalau dulu orang bertobat bagaimana? Dia bunuh dirinya, maka itu dihilangkan. Dan juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, bagaimana Allah mudahkan ini agama Islam. Kalau dulu orang terkena najis pada pakaiannya di masa-masa sebelum Nabi SAW, di masa Bani Israel, itu mereka kalau pakaiannya yang terkena najis, itu mereka harus memotong pakaiannya. Iya. Jadi kalau pakaiannya kena najis, digunting, dipotong. Kalau antum Al-Haramain baru antum beli, magani, antum mau potong, apalagi antum mau pakai pergi walimahan, wah, taib. Itu kan memberatkan. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengangkat wayadul aglal, Allah sudah mengangkat segala bentuk aglal, beban-beban yang ada pada Bani Israel, dihilangkan semua pada umat Nabi Muhammad. Pakaian mereka kena najis, mereka cuci, selesai. Ya, sampai kulit ini kalau kena harus dikupas. Kalau di umat ini cukup dicuci saja. Dijilat sama anjing, dicuci pakai tanah. Ya. Mudah ini syariat ya. Ini sehubungan dengan agama Hanifiyah. Dan tentang agama Hanifiyah ini, ikhwani fillah, agama Hanifiyah ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam asalnya. Agama ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk ittiba, mengikuti agamanya, mengikuti agama yang Hanif itu. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, dalam surah An-Nahl Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awhayna ilaika
anittabi millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami mewahyukan kepada engkau wahai Rasulullah. Apa wahyunya Allah Ta'ala? Anittabi, hendaklah engkau ittiba, mengikuti millata Ibrahim hanifan, millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Apa yang hanif? Itu tadi yang sudah saya jelaskan, cenderung dan condong bertauhid hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah sebutkan kemarin ya bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya adalah agama yang hanif. Dia bukan Yahudi dan bukan Nasrani dan bukan musyrikin. Karena orang Yahudi itu mengklaim diri mereka pengikut Nabi Ibrahim. Iya. Orang Nasrani juga mengklaim pengikut Nabi Ibrahim. Orang musyrikin juga mengklaim bahwa kamilah pengikut Nabi Ibrahim. Ya begitulah kalau ada orang yang bagus, masing-masing orang mengklaim dirinya. Sayalah anunya. Saya ininya. Masing-masing orang akan mengklaim ya kan. Dari dulu memang itu sudah ada. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan banyak orang mengklaimnya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah bagus. Makanya kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kalau saya mau bahas lebar ini pembahasan nanti akan jadi meluas. Kenapa antum harus nama itu Salafi itu kenapa itu? Ya, kalau saya mau bahas akan melebar nanti ke samping. Iya, kan namanya banyak. At-Taif al-Mansurah itu disebut dalam hadis. Itu nama-namanya Ahlus Sunnah ya. Bukan yang paling ngetren, yang paling masyhur itu Ahlus Sunnah. Itu yang paling ngetren. Dipakai juga oleh orang berbuat syirik. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbuat syirik. Oh, ternyata Ahlus Sunnah juga. Nah, ini yang paling terkenal namanya ya. Mereka juga dinamakan dengan At-Taif al-Mansurah. At-Taifatu al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Taala. Mereka juga dikenal dengan Al-Ghuraba, sebut dalam hadis. Mereka juga disebut dengan Al-Firqatun Najiyah. Mereka juga disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga dikenal dengan Ashabul Hadis. Mereka juga dikenal dengan nama As-Salafiyah. Tapi ini yang paling sakral, yang terakhir itu. Kalau disebut itu Wahabi. Ya kan? Padahal itu nama semua. Itu nama-namanya Ahlus Sunnah itu semua itu. Disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Itu nama mereka semua. Ya, tapi kenapa mereka bernama dengan nama Salafiyah? Untuk membatasi diri supaya orang tidak bebas. Iya. Nantilah insyaallah taala kalau panjang umur saya akan kupas itu pembahasan di pembahasannya sendiri ya, karena itu bukan pembahasan kita. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jadi al-Hanifiyah ini intinya di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Hanifiyah itu adalah engkau beribadah kepada Allah Taala semata-mata. Engkau mengikhlaskan ad-din. Apa itu ad-din? Ibadahmu, ketaatanmu hanya kepada Allah. Ini sama makna ad-din ini dengan ayat Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu salah satu makna ad-din. Karena makna ad-din dalam Al-Quran itu ada 3 ya. Dia kadang bermakna al-millah, bermakna agama. Kadang dia bermakna ibadah dan ketaatan. Kadang dia bermakna al-jaza. Ya. Taib. Misalnya ad-din bermakna bermakna ketaatan dan ibadah, seperti yang disebutkan di sini. Ad-din bermakna apa? Ibadah dan ketaatan. Yaitu seperti firman Allah Ta'ala, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah Ta'ala illa liya'budullaha, kecuali beribadah kepada Allah Ta'ala ya semata-mata, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan segala ad-din. Apa ad-din? Ibadah dan ketaatannya hanya untuk Allah. Jadi mereka tidak diperintah kecuali beribadah, ibadahnya mukhlisin. Ini yang diambil oleh Syekh rahimahullah, makna hanif. Dia ikhlaskan segala ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala ya, mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan segala ad-din, yakni apa?
ibadahnya dan segala ketaatannya diikhlaskan hanya untuk Allah Ta'ala. Ada ad-din makna yang kedua, yaitu ad-din yang bermakna al-jaza, bermakna pembalasan. Misalnya firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin. Dialah Allah Ta'ala Malik, penguasa. Ya. Yaum pada hari, ad-din. Apa makna ad-din? Al-jaza, pada hari pembalasan. Iya. Jadi dialah Allah Ta'ala Malik, penguasanya. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan penguasa? Dia penguasa nanti pada hari pembalasan, padahal Allah penguasa di dunia ini, kata para ulama. Karena hakikat nampaknya kekuasaan Allah Ta'ala nanti itu akan sangat nampak pada hari kiamat. Nggak ada orang macam-macam, ya kan, seperti di dunia ini. Banyak orang macam-macam di dunia ini, merasa diri jago, merasa diri raja, pemimpin. Maka di dunia itu, di akhirat nanti, kata Allah Ta'ala, Ainal Malik, Allah Ta'ala kan berbicara ya pada hari itu. Ainal Malik, di mana itu raja semua? Nggak ada bicara, diam semua. Maka pada hari itu akan nampak kekuasaan dan kerajaan Allah. Maka Allah menyebutkan Malik Yaumiddin, dialah penguasa nanti pada hari kiamat. Ya, taib. Itu makna din yang kedua. Ada makna din yang ketiga, bermakna millah, bermakna agama. Seperti apa? Lakum dinukum waliyadin. Inna dina indallahil Islam. Itu bermakna millah. Taib. Jadi ada macam-macam makna din ya. Taib. Sekarang Syekh rahimahullah ta'ala berkata, Hanifiyah itu adalah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata, mengikhlaskan ad-din hanya untuk Allah. Di sini beliau ingin menunjukkan bahwa makna Hanif itu terkumpul pada dua inti masalah. Yang pertama, ada ibadah. Yang kedua, ada keikhlasan. Itu inti makna Hanif. Ada ibadah. Apa itu ibadah? Ketundukan kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu diantara definisi ibadah yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Seperti Imam Ibnu Katsir, ya. Dia menyebutkan ibadah seperti itu. Tunduk kepada Allah Ta'ala, menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Itu makna ibadah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah ismun jami', kalimat yang mencakup, yang sangat meluas. Ismun jami', sebuah nama yang mencakup keseluruhan, segala apa saja, likulli ma yuhibbuhullahu, segala apa saja yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Apa bentuknya? Milal aqwali wal af'al, apakah bentuknya ucapan ataupun perbuatan, al-zahira wal batina, yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu makna ibadah. Jadi kita katakan ibadah itu apa saja dari segala ucapan dan perbuatan, kondisi, keadaan, ibadah, akidah yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhoi. Itulah ibadah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, iya, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah. Iya, jadi ibadah itu terbagi dua nanti, ada yang mahdha, ada yang ghairu mahdha. Ada yang mahdha seperti apa? Salat, itu ibadah mahdha ya. Puasa, ibadah mahdha, murni ibadah. Memang kita melakukan ketaatan, salat, baca Quran, azan, menuntut ilmu, berzikir, bersedekah, itu ibadah mahdha. Ada ibadah ghairu mahdha seperti apa? Mencari rezeki misalnya. Antum kan pergi mencari rezeki untuk apa? Untuk makan. Tapi kalau antum mencari rezeki, mencari sesuatu yang Allah halalkan, mengusahakan yang halal, menghindari yang haram, artinya antum juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu Allah cinta atau tidak? Antum bekerja cari yang halal, Allah cinta atau Allah benci? Allah cintai. Itu ibadah juga itu. Jadi ibadah itu luas. Segala perbuatan antum, walaupun keterkaitannya dengan dunia, selama itu maksudnya mencari yang baik, Allah cintai perbuatan itu, Allah ridhoi perbuatan itu termasuk dari perkara apa? Perkara yang Allah cintai, Allah ridhoi. Ya, bahkan sampai seorang memenuhi syahwatnya. Ya, sampai memenuhi apanya? Syahwatnya, yang penting kepada yang halal. Itu juga kebaikan, ibadah. Wa fi budhi ahdikum shadaqah, kata Nabi SAW, dan pada bid'ah salah seorang di antara kalian, berhubungan badannya seorang kepada kalian, kepada istrinya, itu juga dihitung sebagai sedekah, kata Nabi SAW, di sisi Allah Ta'ala. Padahal dia melampiaskan apanya? Syahwatnya.
Jadi ibadah itu luas. Ya bukan cuma salat, puasa, zakat, haji, enggak. Luas. Ini kalimat definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam, ini definisi yang paling jami'. Definisi yang paling luasnya, yang paling lengkapnya, yang paling bagusnya. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang porosnya ibadah ini kembali kepada al-khudu' wal mahabbah wat ta'zim. Kata Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Poros dari ibadah ini yang kita sebutkan tadi, segala ucapan, perbuatan yang segalanya Allah cintai, yang Allah ridhoi, semuanya itu berputar di atas apa? Al-khudu' wat tadallul, ya, wal mahabbah wat ta'zim. Seluruhnya berputar di atas apa? Ketundukan, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kamu beribadah kepada Allah Ta'ala karena kamu tunduk kepada Allah Ta'ala, karena kamu merendahkan dirimu kepada Allah Ta'ala. Mahabbatan wa ta'ziman, dan kamu melakukannya karena kecintaanmu kepada Allah dan kamu ingin mengagungkan Allah Ta'ala. Kalau bukan karena itu, maka antum belum dianggap beribadah walaupun antum sholat. Bisa dipaham? Sekarang antum sholat. Sekarang sholat ini ibadah atau bukan? Hah? Zahirnya ibadah. Ibadah masih satu sisi, belum yang kedua. Bisa dipaham ya? Nanti dikatakan itu antum sholat, betul antum dikatakan beribadah kalau antum melakukannya al-khudu' karena antum merendah kepada Allah, mahabbatan antum menjalankannya karena antum mencintai Allah Ta'ala sehingga engkau melakukannya, wa ta'ziman, dan karena engkau takut dan mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, itu baru jadi ibadah. Kalau belum, maka belum ibadah itu. Bisa dipaham? Itu ibadah. Jadi apa yang disebutkan Syekhul Islam ini, itu satu sisi, mencakup seluruh ibadah. Dan sisi yang kedua, porosnya saya katakan tadi, ibadah seluruhnya itu berputar di atas itu tadi. Nanti dikatakan ibadah, ucapan, perbuatan, kondisi, keadaan, kalau dia lakukan karena apa? Karena Allah Ta'ala. Itulah yang dikenal dengan keikhlasan. Maka definisi Syekhul Islam ini, ya, itu cocok dan pas dengan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ya kan? Ya, mungkin antum belum paham ya. Bentar, kita jelaskan maksudnya. Jadi kata Syekhul Islam, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Dia adalah kalimat yang mencakup segala apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ucapan dan perbuatan yang tampak maupun zahir. Intinya perbuatan, ya kan? Ucapan, perbuatan yang Allah ridhoi. Ini kembalinya kepada apa? Syahadat Muhammad Rasulullah. Nanti benar itu ibadah kalau ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ada petunjuk syariat. Bagaimana antum bilang ini ucapan diridhoi oleh Allah kalau bukan dari petunjuk Nabi? Bagaimana antum tahu ini perbuatan dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala kalau bukan dari petunjuk syariat yang dibawa oleh Nabi SAW? Iya. Itu satu sisi. Bisa dikatakan itu ibadah kalau ada petunjuk dan contoh dari Nabi SAW mengajarkan cara beribadah seperti itu. Itu termasuk dari bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Karena banyak juga orang beribadah, dia sangka itu ibadah padahal Allah tidak syariatkan. Iya kan? Nah, kita sekarang beribadah, kita sekarang sholat, kita sekarang ini, kita sekarang begini. Itu dulu mau dikasih jelas, ini adakah syariatnya ini, adakah petunjuknya? Ya kalau belum, berarti belum jadi ibadah namanya. Bagaimana anda mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kalau asalnya saja nggak ada, Nabi tidak mencontohkannya? Jangan anda berkata, memang nggak ada di zaman Nabi ini, tapi bagus. Wah, berarti anda mau bikin-bikin ini agama? Ya kan? Tak boleh seperti itu. Kita beribadah itu bukan mengikuti nafsu, bukan mengikuti kebanyakan orang, bukan mengikuti pendapat orang, bukan mengikuti dorongan syaitan, perintah syaitan. Tapi kita beribadah ini karena apa? Memang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan kita berbuat seperti itu. Karena kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan jalur wahyu. Itulah yang Allah cintai, itulah yang Allah ridhoi dalam Quran dan Sunnah. Ini baru satu sisi. Sisi yang kedua, ya, sisi yang kedua yang saya katakan ibadah itu nanti dikatakan ibadah kalau antum membangun ibadah itu di atas apa? Ketundukan antum kepada Allah Ta'ala. Antum tunduk dan merendah kepada Allah, antum melakukannya karena antum mencintai Allah, takut kepadanya, dan karena antum mengagungkannya, baru jadi ibadah. Dan ini keterikatannya dengan syahadat la ilaha illallah.
Dipaham ya? Karena inti dari syahadat la ilaha illallah, intinya apa? Antum ikhlas beribadah kepada Allah. Itu intinya. Jadi sisi yang kedua tadi itu, antum sholat, antum beribadah, semuanya antum lakukan karena Allah. Nah, itu hubungannya dengan apa? Syahadat la ilaha illallah. Ya, makanya kalau kita simpulkan itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kesimpulannya apa? Ikhlas dalam segala ketaatan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesimpulannya apa? Mutaba'ah. Engkau harus contoh Nabi SAW dalam beramal. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, contoh Nabi. Nah, itu kesimpulan syahadat. Bisa dipaham ya? Kalau asyhadu an la ilaha illallah, kesimpulannya apa? Engkau tidak boleh mencampur-campur tujuanmu dan niatmu antara Allah dengan selainnya. Harus murni karena Allah. Itulah dikenal dengan apa? Ikhlas. Ikhlas itu maknanya murni, bersih. Iya, tidak dicampur-campur. Ya, kalau ada campurannya berarti tidak ikhlas namanya. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesimpulan maknanya apa? Mutaba'atur rasul. Engkau harus mencontoh Nabi SAW dalam segala amalannya. Meskipun kita tidak sama sempurna beribadah seperti Nabi, tapi kita harus contoh Nabi bagaimana dia dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak bisa ada orang yang mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Dan tidak bisa orang masuk surga kalau tidak mencontoh Nabi SAW. Karena ibadah itu harus dengan wahyu. Tauqifiyah namanya. Tidak boleh kita berucap, berbuat, bertindak kecuali harus ada dalil. Karena asal segala ibadah itu haram dilakukan sampai ada perintah dari Allah Ta'ala. Dalilnya itu juga ayatnya sama. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidaklah mereka diperintah. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa asal segala ibadah harus dengan apa? Harus dengan apa? Perintah. Kalau enggak ada perintah jangan lakukan. Ya, sekarang orang yang tidak diperintah dia kerjakan, yang diperintah dia hilangkan. Nah, itu yang kebanyakan orang sekarang. Itu yang tidak disuruh, ya rona jama. Disuruh nanti begini, dia jamero. Itu begitu kebanyakan orang. Kenapa sebenarnya orang dia tidak mencukupkan saja dengan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Padahal ini ibadah ini dalam Islam ini tidak bisa dilakukan semua. Ya, tidak bisa kita lakukan semua. Baik. Itu mana ibadah tadi ya, poros. InsyaAllah Ta'ala kalau antum catat tadi apa yang saya jelaskan itu, maka antum sudah paham betul apa itu makna ibadah. Karena semua perputaran pembahasan para ulama ibadah berputar di atas dua yang saya jelaskan tadi. Semuanya itu begitu. Ya, saya sudah simpulkan dengan satu kali kesimpulan. Yang penting antum paham tadi ya, yaitu makna-maknanya tadi. Karena kesimpulannya itu ibadah tidak mungkin pasti kembali kepada syahadat ji. Itu ibadah tadi kan saya jelaskan makna ibadah itu tadi dua intinya. Intinya kembali ke mana? Syahadat. Kembali kepada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, nanti jadi ibadah kalau benar. Ya, makanya kita harus belajar itu syahadat. Ya, kita harus belajar apa makna, konsekuensi, kandungan makna syahadat. Ya. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas. Dan ibadah itu ikhwan, sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi ya, luas. Dan ibadah itu memiliki bentuk-bentuk dan pembagian. Iya. Jadi ibadah itu luas ya. Seperti tadi, dan sebagian para ulama membagi ibadah itu menjadi beberapa bagian. Ada ibadah badaniyah, badan. Ada ibadah al-aqwal, bacaan dan ucapan-ucapan. Ada ibadah al-qulub, ibadah hati. Ya. Ada ibadah harta. Ada ibadah tarkiyah. Ya, sehingga saja ada 5 pembagian para ulama sebutkan ibadah. Ibadah bentuknya ucapan, ada ibadah yang bentuknya perbuatan, ada ibadah yang bentuknya amalan hati, ada ibadah yang bentuknya apa tadi? Harta, ibadah harta. Dan yang kelima ada ibadah yang bentuknya tarkiyah, dalam bentuk meninggalkan. Ya, apa contohnya ibadah al-aqwal qauliyah, ibadah yang bentuknya ucapan banyak, baca Quran, azan,
berbicara dengan baik dan sopan, ya, mengucapkan kalimat-kalimat baik, mengajak manusia kepada yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah orang berbuat maksiat, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, mengajari orang kebaikan. Itu semuanya apa? Ibadah akwal, ucapan. Ada ibadah badaniyah, seperti apa? Salat, berjihad, ya, membantu orang yang lagi kesulitan, diangkatkan barangnya, dibantu, bentuk sosial, ya, dibantu. Itu ibadah badaniyah semua, disebutkan dalam hadis. Ada ibadah apa lagi? Ibadah hati. Ibadah hati dia paling banyak juga. Mencintai Allah Ta'ala, ibadah hati. Bertawakal hanya kepadanya, bergantung hanya kepadanya, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Itu ibadah hati, ya. Taib, ikhlas, mengikhlaskan niat, tujuan hanya untuk Allah Ta'ala. Itu ibadah hati semua. Iya. Dan ada ibadah harta, membayar zakat, banyak bersedekah, berinfak. Itu ibadah harta, ya, termasuk menyembelih kurban. Ibadah harta ini tidak lama lagi, ya, kita mau ibadah kurban, ya, keluarkan harta kita, paling berapa itu, ya. Jangan sampai kita tidak bisa berkurban karena kikir. Kalau beli HP 5 juta, tidak bisa berkurban Pak Ustaz, karena saya mau beli HP 5 juta. Lah, sepedanya saja 50 juta. Dipakai saja keliling-keliling itu sepeda. Ya, mau kurban tidak mau dia. Ini orang kikir namanya. Dan dia kikir kepada dirinya sendiri, dan dia tidak terugikan kecuali dirinya sendiri. Harusnya dia berkurban 1 sapi, ya. Iya, sendiri. Nah, saya mau berjamaah 7 orang. Oh ya, tidak apa-apa juga. Yang penting ada. Padahal dia bisa. Kalau orang berkurban itu, insyaallah ta'ala ada waktu nanti kita bahas masalah kurban. Berkurban itu 7, itu maksimal, ikhwan. Maksimal. Boleh antum ber5, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Lebih banyak harta antum keluar. Boleh antum ber6, ber5, boleh antum ber4, boleh antum apa? ber3, ber2, dan bisa antum ber1. 1 orang maksud saya, ya, bukan ber1 7 orang. Adapun bersyirikat 1 sekolah, ya, bersyirikat karena supaya lebih ringan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. 1 sekolah, 2 sapi diumumkan di sana itu. Tidak usah sebut, ya. Ya, kantor ini 2 sapi bersyirikat, masing-masing 100.000. Ini tidak sah sebagai kurban, tidak sah. Sepakat ulama tidak sah itu. Kenapa? Dalam hadis bersyirikat itu 7 orang paling maksimal. Antum bersyirikat 50 orang. Bersyirikat 30 orang. 10 orang saja tidak sah, apalagi 50 orang. Ya. Tapi katanya mau bersyirikat, tidak boleh seperti itu. Berkurban itu tidak boleh. Itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa saja, bukan kurban. Pahalanya tidak sama. Itu cuma sedekah biasa, sembelihan biasa, seperti antum potong ayam potong kalau di luar Ramadan, apa di luar kurban, ya. Seperti itu. Tidak sama keutamannya. Jadi kalau kurban paling banyak 7 orang. Ya, kalau antum mau sendiri lebih utama, antum mau ber3 saja, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Antum lebih banyak mengeluarkan apa? Harta. Dan itu kata Syekhul Islam, seafdal harta adalah berkurban. Antum tidak berkurban rugi antum. Ya, antum rugi betul. Pahalanya itu luar biasa. Apalagi berkurban itu dipotong pada hari Idul Adha. Iya. Berkurban itu dipotong pada hari apa? Idul Adha. Yang kata Nabi SAW, a'adhamu ayyamin indallah. Hari yang paling teragung di sisi Allah dari seluruh hari dalam setahun adalah hari Idul Adha. Tidak ada orang yang mengalahkan keutamaannya walaupun Ramadan, kata para ulama. Walaupun Ramadan, dia kalah keutamaannya. Dia cuma berbanding dengan malam Lailatul Qadar. Antum beribadah di situ. Mengeluarkan uang 2 juta, antum dapat pahala tidak terhingga, ya. Iya. Walaupun antum cuma potong kambing misalnya, 1 kambing misalnya, itu sudah luar biasa, ya. Apalagi antum potong 1 sapi. Maka keluarkan harta kita. Itu ibadah harta, ya. Dan ada ibadah yang lain, yaitu ibadah tarkiyah namanya. Ibadah dalam bentuk meninggalkan. Ibadah tarkiyah yaitu ibadah dalam bentuk meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, itu ibadah tarkiyah namanya. Iya. Antum berhenti merokok
Kenapa? Habis uangku. Berhenti minum air putih tiap pagi. Balok. Kenapa? Cipurui. Aduannya. Oh, berarti buang karena Allah. Ya kan? Ini kita mau bahas ini karena Allah. Kenapa kita berhenti merokok? Karena Allah. Jangan berhenti merokok karena malu sama ustaz. Keliru itu. Kenapa berhenti merokok? Lu malu sama ustaz. Salah niatnya itu. Keliru itu. Kenapa berhenti? Malu sama teman. Tinggalkan karena Allah. Kalau antum tinggalkan karena manusia, antum tidak dapat pahala. Tapi kalau antum tinggalkan karena Allah, pertama antum dapat pahala. Yang kedua, antum Yang pertama antum dapat pahala. Yang kedua, kata Nabi SAW, man taraka syai'an awadahu Allahu khairum minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah dia tinggalkan, maka awadahu Allahu khairum minha. Ini yang saya sebutkan, Allah Ta'ala akan menggantikan antum dengan yang lebih baik daripada apa yang antum tinggalkan. Itu yang kedua, antum dapat pahala. Yang kedua, apa yang kedua? Allah Ta'ala pasti akan menggantinya. Kalau antum ragu, berarti antum ragu sama Nabi SAW. Dan itu sudah kita buktikan ya. Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan pekerjaan yang haram. Apa yang terjadi pada dia? Kalau dia jujur karena Allah, Allah Ta'ala gantikan dengan harta yang lebih banyak daripada apa yang dia tinggalkan. Tapi ingat, antum tinggalkan itu bukan karena antum mau dapat harta ya. Itu niat yang jelek. Oh, saya tinggalkan ini nanti lebih bagus nanti. Banyak uang. Jangan begitu. Antum tulus karena Allah Ta'ala. Kejujuran itu tidak bisa disembunyikan. Yang tawanya antum dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak bisa dimain-main seperti itu. Ya. Makanya kita penting belajar tauhid supaya kita mengenal Allah Ta'ala lebih jelas, lebih dekat ya. Karena siapa yang mengenal Allah Ta'ala maka dia akan mencintainya. Man arafallaha ahabbahu, kata para ulama. Siapa yang mengenal Allah Ta'ala maka dia akan mencintainya. Dia akan menyembahnya, dia akan mengagungkannya. Iya kan? Wa man kana lillahi wa man arafa lillah wa man kana lillahi arifan kana lillahi akhsha. Barang siapa yang paling mengenal Allah Ta'ala, maka dia yang paling takut dengan Allah Ta'ala. Jadi siapa yang paling mengenal Allah Ta'ala, maka dialah yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Wa man kana yakhsha lillah, dan saya lupa ya. Baik, jadi insyaallah taala itu tadi pembahasan kita tentang seputar masalah al-hanifiyah ini. Iya. Insyaallah taala saya cukupkan, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhal barakallahu fiikum.